Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada tutorial kimia. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan jumlah elektron dalam suatu atom atau ion. Dua hal besar dalam bahasan konfigurasi elektron ini, dan dua hal inilah yang harus dikuasai dengan baik. Yang pertama, sebelum dapat menentukan konfigurasi elektron dari suatu atom atau ion, syaratnya adalah dapat menentukan lebih dahulu berapa jumlah elektron dalam setiap atom atau ion. Ini akan dibahas di dalam video ini. Yang kedua adalah tentang aturan yang berlaku dalam penentuan konfigurasi elektron. Ada tiga. Yang pertama adalah prinsip Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Ini akan dibahas pada video lanjutannya nanti. Sekali lagi, fokus di video ini adalah bagaimana cara menentukan jumlah elektron pada suatu atom atau ion, baik ion positif maupun ion negatif. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu sedikit review bahasan sebelumnya tentang simbol dari suatu nuklida atau isotop. Ada simbol X, ini ada X, ini juga X, ini juga X. Ini hanya sekedar simbol, nanti X bisa digantikan oleh lambang-lambang unsur. Jadi X ini adalah lambang unsur atau lambang atom. Bila dituliskan dengan menggunakan satu huruf saja, maka dia dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Atau kadang-kadang dituliskan dengan menggunakan dua huruf. Dua huruf itu biasanya yang pertama adalah kapital, huruf yang kedua adalah huruf kecil. Kemudian di sini ada simbol Na. Na ini adalah singkatan dari nomor atom. Lambang dari nomor atom ini suatu angka yang menyatakan nomor atom. Sedangkan Nm ini sama dengan nomor massa. Untuk yang di tengah ini, yang ada di tengah, ini adalah simbol dari atom netral yang dilengkapi dengan nomor atom dan nomor massanya. Nah, kenapa dikatakan netral? Ini karena tidak ada muatan, di sini tidak ada sesuatunya, yang menandakan bahwa jumlah proton pada atom netral ini sama dengan jumlah elektronnya. Jadi, jumlah proton sama dengan jumlah elektron atau sama dengan nomor atomnya. Jadi, untuk atom netral, jumlah elektronnya langsung bisa dilihat dari nomor atomnya. Bila atom netral seperti yang di tengah ini kemudian dibubuhi tanda plus seperti yang ada di kiri, berarti ini mengindikasikan bahwa jumlah proton dalam atom seperti ini, jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Atom yang bermuatan positif ini berarti ia telah melepaskan atau kehilangan sejumlah elektron. Kalau dia kehilangan atau melepaskan satu elektron, plusnya satu dan seterusnya. Sedangkan yang di sisi kanan, bila ada atom yang bermuatan negatif seperti yang di kanan, ini berarti jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron. Nah, atom yang bermuatan negatif berarti dia telah menerima atau mendapatkan tambahan elektron dari atom lain. Nah, bertambahnya berapa? Itu dilihat pada muatannya. Jadi kalau dituliskan negatif saja, berarti dia mendapatkan tambahan satu elektron dari luar. Kalau dituliskan 2 negatif, berarti mendapatkan tambahan 2 elektron dari luar. Kalau dituliskan 3 negatif, berarti dia mendapatkan tambahan 3 elektron dari luar. Demikian pula tadi yang positif ya. Kalau yang positif 3, berarti dia melepaskan 3 elektron ke atom yang lain. Sehingga dirinya kekurangan jumlah elektronnya dibandingkan proton. Nah, sekarang untuk menentukan jumlah elektron ini sangat tergantung pada nomor atom. Jadi sekali lagi, baik itu atom netral, ion, nomor atom itu sangat menentukan jumlah elektronnya. Basisnya atau dasarnya itu dari situ.
Nah, ini contoh. Dalam atom netral tadi sudah dikatakan bahwa jumlah elektronnya sama dengan nomor atom. Jadi nggak usah diapa-apain. Berarti begitu kita mendapati atom netral, maka jumlah elektronnya langsung bisa ketahuan berdasarkan nomor atomnya. Kenapa di dalam satu soal itu dituliskan dua macam jenis nomor? Ada nomor atom, ada nomor massa. Yang bawah nomor atom, yang atas nomor massa. NM ini biasanya ditampilkan dengan tujuan untuk menguji apakah siswa paham dasar penentu jumlah elektron itu yang mana. Kalau tidak paham, siswa bisa-bisa menggunakan nomor yang ada di atas ini. Padahal yang kita gunakan adalah yang di bawah. Kemudian, dalam ion positif, jumlah elektron itu sama dengan nomor atom dikurangi muatan positifnya. Jadi kalau muatan positifnya 1, nomor atomnya dikurangi 1. Kalau positifnya ada 2 positif, nih, maka nomor atomnya, jumlah elektronnya sama dengan nomor atom dikurangi 2 dan seterusnya. Kemudian dalam ion negatif, jumlah elektron itu sama dengan nomor atom ditambah muatan negatifnya. Kalau muatan negatifnya 1 berarti nomor atomnya ditambah 1. Kalau negatifnya ada 2 atau 2 min, itu berarti jumlah elektronnya sama dengan nomor atom ditambahi 2. Begitu dan seterusnya. Untuk contoh lebih jelas, silakan simak tayangan selanjutnya. Di sini ada 4 contoh atom netral. Atom yang tanpa muatan, tidak ada plus, tidak ada minusnya di bagian superskripnya atau di pangkatnya sini tidak terdapat tanda apapun, berarti dia itu netral. Karena ini atom netral, maka jumlah elektron sama dengan nomor atomnya. Jadi untuk N, jumlah elektronnya ini sama dengan 7. Jadi langsung sama dengan nomor atomnya. Demikian pula Mg. Untuk Mg, ini jumlah elektronnya sama dengan 12. Sedangkan Xe, jumlah elektronnya sama dengan nomor atomnya yaitu 54. Untuk AU itu emas ya, kalau Xe tadi xenon, jumlah elektron pada emas yang diketahui nomor atomnya 79, maka jumlah elektronnya pun sama dengan 79. Tidak terlalu sulit, prinsipnya adalah bahwa untuk atom netral, jumlah elektron selalu sama dengan nomor atom, selalu sama dengan bilangan atau angka yang ada di sebelah kiri bawah dari lambang unsur atau lambang atomnya. Berikutnya adalah contoh cara menghitung jumlah elektron dalam ion positif. Ini ada 4 juga, ada 4 contoh ion positif. Jadi ciri-ciri positif itu bila ada tanda plus, yang seperti ini, ada tanda plus, maka ini dikatakan ion positif. Nanti kalau sudah belajar lebih lanjut, ada yang namanya kation. Kation itu ya sama dengan ion positif. Ion positif itu adalah atom yang bermuatan positif. Kalau tadi ada ion negatif atau kita nanti sebut sebagai anion. Anion itu atom yang bermuatan negatif. Dalam ion positif, jumlah elektronnya sama dengan nomor atom, tetapi dikurangi sebanyak muatannya. Kenapa dikurangi? Karena dia tadi melepaskan elektron sebanyak muatan ini. Jadi untuk Ca, ini jumlah elektronnya sama dengan 20 dikurangi 2. Jadi sama dengan 18. Karena dia melepaskan elektron sebanyak 2, jadi elektronnya berkurang sebanyak 2. Ion Fe3+. Nah, caranya sama, jumlah elektronnya sama dengan nomor atom dari Fe. Jadi yang kita pakai itu yang di bawah ya, bukan yang di atas. Yang di atas itu nomor massa. Ini sama dengan 26 dikurangi 3. Jadi sama dengan berapa ini? 26 dikurangi 3 sama dengan 23. Itu Fe itu besi, kalau Ca tadi kalsium. Berikutnya kalium, ion K+. Nomor atomnya 19. Berarti dia melepaskan elektron sebanyak 1, sehingga jumlah elektronnya tersisa sama dengan 19 dikurangi 1, yaitu menjadi 18. Yang terakhir untuk ion positif ini adalah perak.
ion argentum, nomor atomnya diketahui sama dengan 47. Maka jumlah elektronnya, ini berarti melepaskan 1, yang semula 47 dilepaskan 1. Berarti sisanya sama dengan 46. 47 dikurangi 1 sama dengan 46. Jadi di sini tampak bahwa jumlah elektron pada ion positif ini selalu lebih sedikit dibandingkan nomor atomnya. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah sebanyak muatannya. Diulangi sekali lagi, pada ion positif ini jumlah elektronnya lebih sedikit dari Na dengan selisih sesuai dengan muatannya. Berikutnya adalah contoh cara menghitung jumlah elektron pada ion negatif atau atom yang bermuatan negatif. Contohnya juga dibuatkan sama dengan 4. Dan ion negatif itu dicirikan ada superskrip atau ada pangkat lah sebutannya sesuai dengan tandanya. Kalau negatif berarti dia bermuatan negatif. Kalau positif tadi bermuatan positif. Ini artinya apa kok bermuatan negatif? Nah, arti muatan negatif berarti pada ion tersebut jumlah elektronnya berlebih karena dia mendapatkan tambahan elektron dari unsur atau dari atom lain. Dengan demikian, pada ion Cl- ini jumlah elektronnya sama dengan nomor atomnya. Ingat ya, kalau minus berarti dapat tambahan dari luar, maka ini ditambah 1. Jadi jumlah elektron pada Cl- sama dengan 18. Selanjutnya untuk ion O2-, oksigen 2-, nomor atomnya 8, maka jumlah elektronnya semula dia punya 8 karena mendapatkan tambahan dari luar, tambahan elektron dari luar sebanyak 2, maka elektron dia bertambah. Kalau sudah bertambah berarti jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron. Oleh karena itu jumlah elektronnya bertambah 2. Jumlahnya menjadi 10. Jadi kalau bermuatan positif dia melepaskan elektron, kalau melepaskan elektron berarti kekurangan elektron, sedangkan yang bermuatan negatif itu artinya dia mendapatkan tambahan elektron dari atom luar. Nah, tambahan elektron ini membuat jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Kita lanjutkan untuk F. F itu fluorin. Ini biasanya ada di pasta gigi ya. Jadi jumlah elektron untuk fluorin sama dengan nomor atomnya ditambah muatannya. Jadi kalau 9 ditambah 1 sama dengan 10. Yang terakhir, contoh ion fosfor 3-. Jumlah elektronnya ini sama dengan nomor atom 15 ditambah muatannya 3, jadi sama dengan 18. Berlawanan dengan ion positif tadi, pada ion negatif ini tampak bahwa jumlah elektronnya lebih banyak dari nomor atom dengan selisih sesuai dengan muatannya. Diulangi bahwa pada ion negatif ini jumlah elektronnya lebih banyak dari nomor atom dengan selisih sesuai dengan muatannya. Contoh soal yang sering kita jumpai ketika belajar bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron, yang tentu saja harus kita tahu dulu jumlah elektron sesungguhnya berapa, itu dalam bentuk pernyataan. Kalau tadi kan dalam bentuk simbol-simbol. Tentu saja kita masih menggunakan kunci yang sama. Kuncinya adalah kita tahu Na atau nomor atomnya pada soal ini sebenarnya berapa. Nah, kita dapat menggunakan informasi yang diberikan ini untuk menghitung nomor atom. Kemudian kita selanjutnya bisa menentukan jumlah elektron yang ditanyakan. Nah, seperti soal ini, diketahui suatu ion, dimisalkan saja nantinya, kalau ion kita kan nggak tahu ion apa gitu. Dimisalkan saja, misalnya ionnya simbolnya adalah Z. Neutronnya sama dengan 45. Jadi jumlah neutron sama dengan 45. Kemudian nomor masanya diketahui. Nomor masanya adalah 79, berarti yang di atas ini 79. Kita ingat bahwa jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nah, karena kita tahu nomor massa, kita tahu jumlah neutron, kita selanjutnya bisa menentukan nomor atomnya. Neutronnya kan sama dengan 45. Kemudian nomor
masanya 79. Nah, dikurangi berapa ini? Nah, ini nanti sama dengan Na. Jadi Na kita bisa ngitung sama dengan 79 dikurangi 45. 45 tadi jumlah neutron ya. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 34. 34 itu adalah nomor atom dari Z. Nah, kalau sudah dapat, kita bisa tuliskan ulang bahwa Z tadi punya nomor atom 34 ya, dengan nomor massa 79. Karena dia bermuatan negatif, tadi kan dikatakan ini ya, bermuatan negatif 2. Berarti ini kita bisa tambahin tulisannya 2 min. Nah, karena dia bermuatan negatif, otomatis jumlah elektron yang dimiliki oleh Z sama dengan nomor atomnya ditambah dengan muatannya, yaitu 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 36 elektron. Nanti ketika menghadapi soal, ini sebagai clue saja, sebagai petunjuk ringkas, kalau muatannya negatif, jumlah elektronnya harus kita tambah sesuai dengan muatannya. Jadi nomor atom ditambah sesuai dengan muatannya. Kalau yang bermuatan positif, jumlah elektronnya sama dengan nomor atom, kita kurangi dengan yang bermuatan positif. Kalau bermuatan positif, jumlah elektronnya kita kurangi sebanyak muatannya. Sedangkan kalau bermuatan negatif, kita tambah jumlah elektronnya dari nomor atom sejumlah muatannya. Setelah paham betul bagaimana menentukan jumlah elektron suatu atom atau ion, kita tentu dengan mudah, kalau sudah tahu aturannya ya, kita akan bisa menentukan konfigurasi elektron yang lebih tepat. Kalau jumlah elektronnya saja salah, bagaimana kita bisa menentukan konfigurasi elektron dalam suatu atom? Jadi konfigurasi itu sama dengan susunan lah ya. Tapi susunannya ada polanya, ada aturan-aturannya sehingga tidak sembarangan. Ini kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada bahasan konfigurasi elektron lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.